Halo guys, nama gue Stam dari StaffTech. Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. So, di video kali ini kita bakal unboxing HP flagship Xiaomi yang dulu harga 9 juta, sekarang hanya 2 jutaan, yaitu si Xiaomi Mi 9. Yap, ini di harga sekitar 2,6 juta untuk yang varian 6GB RAM dengan internal storage sebesar 128GB. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya di first impresi gue pakai wallpaper anime, gue yang pasti bakal naruh wallpaper animenya di deskripsi. So, seperti biasa, sebelum kita buka si boxnya, kita bahas dulu si speknya. Untuk speknya sendiri ini, menurut gue untuk harga 2 juta, sangat bagus banget. Ini pakai chipset Snapdragon 855, pabrikasi 7 nanometer. Dia punya layar 6,4 inci, OLED Super AMOLED display dengan PPI sebesar 400 ppi, itu Full HD. Udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 6, ada NFC yang pastinya, tapi sayangnya hanya mono speaker. Tapi dia udah USB Type-C 2.0 OTG dan juga punya baterai sebesar 3300 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 27 watt kalau nggak salah. So ya, itu dia spek singkatnya. Menurut gue ini sangat bagus banget. Terutama dari harga 2 juta ini bisa jadi HP dengan kamera paling solid di harga 2 jutaan yang IMEI-nya nggak bermasalah. Karena seperti kita tahu, masalah email sampai sekarang masih ada. Gue lihat di review-review kayak Golden City Cell atau Bang Beno, masih ada orang yang punya masalah email dan gak pernah di-resolve solusinya. Jadi, sampai sekarang gue bakal nge-review HP yang aman emailnya. Jadi ya, dari awal Januari sampai sekarang, gue selalu nge-review HP yang emailnya gak masalah. Walaupun HP Inter, tapi karena ini HP Internya tuh rilis sebelum email di blok ya, jadi nggak ada masalah juga. Anyway, kita langsung aja buka si HP-nya. Untuk harga sendiri kalian bisa nyari yang lebih murah sebenarnya. Di harga 2,3 jutaan kalau nggak salah kalian bisa dapat yang RAM-nya tuh sama, tapi dia internal storage-nya hanya 64GB. Tapi gue nggak rekomen, karena di 2023 64GB menurut gue terlalu dikit. Dan dia juga nggak ada expandable storage. Jadi gue rekomen mending ke 128 aja, lebih future proof. So, dulu pas gue review HP ini ya, pas pertama rilis harganya 9 juta, satu keluhan besar dari gue tuh yaitu dari si touch delay-nya. Buat main game rhythm ya, buat main game rhythm kayak Idol Master atau Banduri, ini HP bener-bener paling buruk zaman dulu. Nanti kita lihat apakah di MIUI paling baru bagus atau enggak ya, di full review-nya. Seperti biasa, full review bakal rilis seminggu setelah video ini rilis. Jadi stay tune. Oh, ada tukang es krim. Kelihatan nggak? Oh, itu bukan tukang es krim, itu tukang takoyaki di background. Anyway, sellernya ngasih kayak casing murah gini ya, kayak casing ala-ala Spigen. Dan ini dia box Mi 9-nya, yang pastinya ini Mi 9-nya versi global. Jadi harusnya sih DRM infonya udah di Widefine L1 ya. Dan juga MIUI-nya pastinya ada Google Play Store. Sorry ya guys, ini gue record sore, jadi banyak banget motor-motor yang sialan banget suaranya. I'm sorry about that. Anyway, untuk box sendiri, kata si sellernya dia itu boxnya original. Dan memang ini kerasa original, bobotnya kerasa bagus. Kita langsung aja buka ya. Lumayan ketat ini. Sangat ketat ini guys boxnya. Come on. Ini khas HP Xiaomi zaman dulu ya, ketat-ketat boxnya. Bam! Design by Xiaomi. Oke, so dia taruh HP-nya di dalam dia taruh HP-nya di dalam box casing ya. Sayang banget memang dia udah nggak dikasih converter dan juga nggak dikasih SIM ejector, terus nggak dikasih casing ya. Oh, casing dikasih, bisa kita lihat sama aja dipakai nih. Jadi casing bawaan masih dikasih dan kondisinya sendiri untuk casing bawaan ya masih lumayan bagus loh. Ini nggak nguning sama sekali, kayaknya si penjualnya dia jarang banget pakai. Oh iya, speaking of penjual, ini tuh gue beli bukan di toko besar ya, seperti biasa gue beli di yang orang pemakaian pribadi terus dijual. Jadi yang pastinya kondisinya bakal beda-beda. Si Sarada bilang ini kondisi kemulusannya 90% karena ada beberapa dent di sudut. Nih di sudut sini bisa kita lihat ada dent, kelihatan tuh kan. Tapi overall kata dia untuk HP-nya sendiri dia nggak ada masalah. Nggak ada shadow dan overall semua bekerja dengan baik. Nanti kita bakal tes di full review deh. So, ini ada booklet-bookletnya di sini. Kenapa nggak ditaruh sini aja? Gue nggak tahu. Kita taruh sini aja. Dan tadi bisa kita lihat masih ada charger bawaan ya. Bisa kita lihat. So, gue lupa lagi apakah Xiaomi di zaman dulu tuh ngasih charging brick langsung fast charging 27 watt ya. Kita cek deh. Come on, ini dulu tuh Xiaomi ngeluarinnya susah banget, kayak dicongkel gitu kan. Come on. There you go. Harus pakai pisau. So, untuk charger sendiri, dia ini chargernya, dia chargernya 22 watt. Jadi bisa fast charging juga. Nice. Dan di sini pastinya ada si kabel charger bawaannya. So, cuma segitu di boxnya, simple banget. Kita kepinggirin dulu ya.
Dan kita fokusin aja ke si HP-nya. Cuma dia mas stiker email udah nggak ada, nggak apa-apa sih sebenarnya. So, gue elap bentar. Oke, dan setelah dielap sih, kondisinya masih lumayan oke ya. Memang dia banyak kayak bercak-bercak dan sedikit lecet, terutama di sini ada lecet yang lumayan tebal. Tapi overall untuk umurnya menurut gue masih cukup bagus. Dan mumpung kita lagi di belakang, ini gak ada fingerprint karena ini salah satu Mi series yang pakai under display pertama. Pertama sih di Mi 8 Pro ya, di Mi 9 ini official yang pertamanya di under display, jadi dia nggak pakai fingerprint tradisional lagi. Di sini ada setup triple kamera yang menurut gue ini cukup menarik dan masih capable banget di tahun 2023. Main kamera 48 megapiksel, kamera keduanya tuh dia telefoto 12 megapiksel dan kamera ketiganya 16 megapiksel ultra wide. Yap, karena ini HP flagship, jadi ketiga kamera tersebut sangat berguna ya, sangat useful banget. Kayak iPhone series Pro zaman sekarang, ultra wide, main, dan telefoto. Sedangkan kamera depan dia ini 20 megapiksel aja, dan bisa nge-record sayangnya hanya di 1080p 30 fps saja. Tapi it's okay lah. Bisa kita lihat di depan ya, dia pakai screen protector tempered glass, jadi gue bisa bilang layarnya masih cukup mulus. Untuk di samping, di sini ada Google Assistant button, dan di kanan di sini ada power button dan juga volume button. Kondisi frame samping ada sedikit kikis-kikis ya, tapi overall masih cukup oke lah, masih cukup acceptable. Dan kalau misalnya kita cek untuk si SIM-nya sendiri, kalau nggak salah ini single SIM deh, setahu gue. Apa dual? Gue lupa lagi. Oke, dia dual SIM guys. So, kalau misalnya kalian pecinta dual SIM, nggak masalah, ada dua SIM ya. Dan selanjutnya untuk di bawah di sini ada si speaker yang sayangnya hanya mono, USB Type-C, mikrofon, dan di atas dia itu hanya ada IR blaster, sayangnya nggak ada headphone jack. Kondisi menurut gue cukup akurat, 90% kemulusan. Anyway, gue mau boot up dan setup dulu HP-nya, dan itu gue bakal balik lagi seperti biasa untuk si first impression-nya. I'll see you soon. Nice, baterainya habis. Oke guys, so udah gue setup HP-nya. Seperti biasa, mari kita tes dulu untuk under display-nya. Ini under display tahun 2019, apakah masih bisa bertahan di tahun 2023, masih bisa bersaing dengan fingerprint zaman sekarang. Langsung kita tes dalam keadaan mati ya, 1, 2, 3, boom. Bisa kita lihat, even di tahun 2023, walaupun memang udah nggak secepat kayak OnePlus atau Samsung ya fingerprintnya, tapi ini lumayan cepet loh, lihat. Yap, lumayan cepet dalam keadaan nyala, coba. Oke, menurut gue ini lumayan cepet dan juga gue rasa ini sangat responsif ya, sangat reliable. Jauh reliable daripada fingerprint dari Samsung yang mid-range sih menurut gue. Kayak ini, tangan gue tuh kering banget dan gue asal posisi aja dia langsung nge-scan dengan baik. Jadi ya, scanning sih menurut gue, HP Xiaomi memang untuk fingerprint scanningnya selalu salah satu yang terbaik ya. Jadi optical fingerprintnya juga ini sangat bagus, masih oke banget di tahun 2023, masih kerasa modern. Dan juga menurut gue yang masih kerasa modern guys, ini dari layarnya sendiri. Karena ini tuh X flagship bukan X mid-range, jadi memang kualitas layarnya ini bener-bener top notch banget. Memang dia masih 60Hz ya, belum high refresh rate, tapi untuk kualitas layarnya sendiri, ini sangat bagus. Bisa cukup terang, memang ini nggak bisa terang banget kayak HP zaman sekarang, ini kira-kira sekitar kayak 500-600 nitsan, tapi udah cukup terang untuk harganya menurut gue yang sekarang hanya 2 jutaan, dan juga viewing angle-nya cukup bagus untuk OLED. Terus warnanya juga ini kerasa sangat vibrant, terutama kalau bisa kita buka Tokopedia, bisa kita lihat tuh warna hijaunya vibrant banget dan enak dilihat di mata. Mumpung kita lagi di kanvas putih juga bisa kita lihat di sini nggak ada shadow ya. Si orangnya juga bilang untuk unit ini nggak ada shadow dan gue bisa jamin, guarantee di sini nggak ada shadow yang kelihatan. So ya, kondisi layarnya juga ini masih pristine banget, which is very nice. Dan juga untuk bezelnya karena ini HP flagship, X flagship, jadi memang bezelnya lumayan tipis ya, bisa kita lihat tuh. Bezelnya ini cukup tipis. Memang nggak setipis HP zaman sekarang flagship yang pastinya dia bawahnya masih agak sedikit tebal, tapi jauh lebih tipis dibanding HP zaman sekarang di harga yang sama sih menurut gue. HP baru ya. So, untuk desain, build, terutama build juga ini masih kerasa keren banget, masih kerasa kokoh, masih kerasa premium. Desain, build, dan juga dari fingerprint. First impresi ini kelihatannya masih sangat bagus banget, jauh di atas harganya sekarang cuma 2 jutaan. Untuk software sendiri menurut gue juga ini masih cukup acceptable. Di tahun 2023 sekarang memang software yang baru itu kan Android 13 ya. Tapi di HP ini sayangnya hanya bisa support sampai Android 11, MIUI 12,5. Yang menurut gue udah cukup bagus lah. At least semua aplikasi masih support dan juga security patch memang udah lumayan tua banget ya. 2 tahun yang lalu. Tapi overall menurut gue masih usable. Cuma sayangnya memang walaupun ini HP versi global ya, DRM infonya memang kurang bagus. Karena ini zaman-zaman dimana DRM infonya pada L3 ya, jadi di HP ini juga sayangnya DRM infonya masih di Widefine L3.
sayang banget. Tapi at least dia sudah support HDR10+. Yang menurut gue kurang berguna sih, karena dia resolusinya juga nggak bisa tinggi banget. Dan untuk si haptic sendiri, bukan haptic sih, sensitivitas layar, ini kerasanya layarnya cukup sensitif ya. Memang pas gue pertama nge-review HP ini juga layarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh dia sinkronisasi audio sama layarnya yang agak bermasalah. Jadi kalau misalnya main game rhythm, dia delay-nya parah banget. Itu nanti gue bakal tes yang pastinya di full review-nya. Jadi stay tune minggu depan. Dan buat yang penasaran untuk beratnya sendiri, kalau misalnya kita ukur pakai scale, ini kayaknya beratnya juga cukup enteng sih. Kira-kira sekitar 180-170-an. Yap, 180 pas. Yap. Gue selalu benar. Nice. Soalnya beratnya memang walaupun kecil tapi lumayan berbobot, tapi nggak sampai berat banget. Gue bisa jamin sih 6,4 inci guys, menurut gue ini size paling oke. Cocok untuk HP besar dan untuk one-handed juga masih sangat usable. Next, mari kita tes untuk speed testnya sendiri. Kita bakal speed test pakai Wi-Fi dulu karena HP ini juga support Wi-Fi 5 GHz yang pastinya. Kita langsung tes. While only using the app, allow, okay, sure, next, back, continue. Kita langsung tes pakai Biznet. Biznet gua tuh bisa sampai 200 MB per second. Kita lihat apakah bisa mencapai speed tersebut. Gue suspek sih kayaknya bakal hanya bisa ngecapainya sekitar 90, 80, paling bagus 100 deh. Ping, nice. Oh, well, masih lumayan bagus lah ya. Di sekitar 40 MB. 50 MB, oh naik terus, masih naik, bisa nyentuh 60, kayaknya di 50 aja. Memang sih HP zaman kayak 2019 dia nggak bisa nyentuh high speed ya. Kalau di iPhone gue ini bisa nyentuh easy sampai 100 sampai 200 MB. Memang ini chipsetnya nggak sebagus kayak zaman sekarang untuk si 5 GHz antenanya. Tapi overall masih cukup solid banget menurut gue. Dan untuk sinyal yang pastinya nggak ada masalah karena HP ini tuh dipakai sebelum pemblokiran IMEI, jadi dapat pemutihan dan semua SIM bakal gak ada masalah, bekerja dengan baik. Bisa kita lihat, gue juga gak ada masalah pakai Indo Telkomsel. So, mari kita langsung tes yang terakhir, yaitu dari si kamera quality-nya. Ini yang menurut gue HP ini worth it banget di harga 2 juta karena dia kameranya sangat versatile banget. Kamera depannya gede megapikselnya jadi bagus, dan kamera belakangnya juga dia sangat versatile di 3 kamera yang sangat berguna, telefoto, main, dan ultrawide. Kita pertama foto di kamera biasa dulu, main kamera. Ini aspek rationya kecil banget ya. Oh, pantesan kita ganti ke 4x3. So, kamera biasa 1, 2, 3. Ini dia telefotonya. Dan ini dia ultra wide-nya. Tiga-tiganya kelihatan bagus ya. Kelihatan masih fleksibel banget. Di harganya ini di atas banget sih. Dan ini dia selfie-nya. Selfie ini juga cukup bagus walaupun ada kayak cahaya di studio light gue. Itu nggak sampai menclong banget ke fotonya ya. Masih lumayan bagus. Dan yang untuk lebih detailnya, yang pasti gue bakal review di full review-nya untuk fotonya next week, jadi stay tune. Dan sebelum kita tutup videonya, kita cek video recording-nya dulu. Untuk video recording, kamera belakang dia ternyata bisa nge-record sampai resolusi 4K 30, 1080p 60, atau 4K 60 fps. Yang pastinya untuk review gue bakal tes di 3 resolusi tersebut, jadi stay tune. Dan untuk kamera depan, sayangnya dia hanya bisa di 1080p 30 fps saja. It's fine lah. So, mungkin coba sekitar video unboxing dan first impression-nya. Untuk first impression-nya menurut gue guys, ini untuk harganya menurut gue semuanya positif banget ya. Layarnya bagus, fingerprint masih cepat, terutama dari si kameranya ini sangat bagus banget di harganya. Menurut gue nggak ada HP bekas lain atau HP baru even di harga yang sama yang bisa ngalahin kualitas kamera di HP ini. Super versatile. Cuma memang satu kelemahan yang kerasa dari HP ini mungkin dari baterainya. Ini HP baterai kecil banget guys. Dia walaupun chipsetnya 855 tapi hanya 3300 mAh baterai aja. Lumayan kecil, jadi itu mungkin bisa jadi kelemahan yang lumayan besar, tapi nanti kita bakal bahas battery life-nya lebih detail di full review-nya minggu depan. So, cuma segitu reviewnya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you next week untuk full review. Bye.